pembelajaran seperti ini membingungkan orang. Kenapa saya harus buka laptop? Nah, seorang yang namanya Nabil Hussein itu bikinnya semua dari offline editor loh. Setelah dia nyampe ke konsolnya cuma dia load file. Nah, orang kadang-kadang hajar bleh. Mana? Kick, jazz. Nah, bingung. Mas bikin efeknya gimana ya? Motor gue ki piye ki. Sering nggak terjadi seperti itu? Mas kalau ngesen monitornya gimana? Oh nanya. Oh tanya lagi. Ya gini. Masih bersama dengan saya Yosuayan dari Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Nah, dan kali ini kita masih di segmen berani belajar audio di sini, langsung onsite dan online juga. Selamat datang teman-teman netizen yang sudah hadir onsite, terima kasih buat kedatangannya. Dan kali ini kita akan belajar sama-sama Midas HD 9. Mana tepuk tangannya sama-sama netizen se-Indonesia Raya. Nah, kali ini kita kerjasama sama Trimusika dan kita disupport bukan hanya di Midas HD-nya, tapi kita juga ada Midas AS80 Dual Redundant HMAC. Nanti apa itu kita akan bedah sama-sama. Ya. Juga kita siapkan untuk rack-nya DL231. Nah, yang menarik juga ini ada Clark Technic DN9680 port AES50 extender. Seperti apa koneksinya? Nanti please cekidot. Kita akan belajar sama-sama. Sound system kita juga di provide sama Turbosound TQ10, subnya ada TQ15 SB, subwoofernya gitu ya. Nah, kita akan bedah sama-sama, belajar sama-sama dengan khususnya digital audio mixer Midas. Dan mari kita sambut sama-sama, mari kita sambut sama-sama trainer kita yang akan ngajar kita, Bapak Robi. Tepuk tangannya mana sama-sama. Waduh. Terima kasih matur nuwun Pak Robi sudah datang. Mumpung pas di sini nanti tolong diajari sama-sama. Nggak pakai lama, nggak pakai nunda-nunda, kita langsung belajar sama-sama. Netizen yang onsite juga netizen yang online, pokoknya boleh ramein aja di kolom komen kalau ada pertanyaan. Pak Robi dan tim Trimusika boleh tolong dibantu jawab nanti di komen ya Pak ya. Ya, jadi kalau ada, saya pernah punya pengalaman pakai HD atau bahkan semua keluarga Midas ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komen. Boleh ya Pak ya. Jadi nanti semua akan dijawab atau sesama netizen yang sama-sama punya pengalaman koneksi, routing atau apapun bisa saling jadi berkah satu dengan yang lain. Setuju dong ya? Setuju, jadi kita maju bersama, maju terus Pro Audio Indonesia bersama Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Mana tepuk tangannya netizen se-Indonesia Raya? Wow. So the one and only kita panggil Pak Robi. Tepuk tangan sama-sama buat Pak Robi. Silakan Pak Robi, the floor is yours. Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih buat kedatangan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Robi Hendro Pranoto, saya spesialis produk dari Trimusika Indotama. Headquarter kami ada di Bandung. Saat ini kami bekerja sama dengan Pro Media, khususnya untuk edukasi atau basic training untuk HD96. Ini tidak formal, tapi teman-teman boleh maju ke depan atau teman-teman boleh angkat tangan atau intrup, itu bebas-bebas aja. Nah, sebetulnya yang saya mau informasikan adalah sebetulnya banyak pengguna atau pemilik HD itu punya kegaduhan di dalam hati mereka kadang-kadang. Kalau kita provide engineer-nya yang ini kira-kira mau nggak sih welcome ke kita gitu loh. Kadang-kadang masih ada pertanyaan seperti itu. Sebetulnya itu bisa kita berikan informasi bahwa sebetulnya kalau kita mau pakai konsol ini, dia ini sebetulnya punya offline editornya. Jadi sebelum kita megang konsolnya sendiri, kita tuh bisa ngulik di offline editornya. Karena offline editornya itu mirip, GUI-nya tuh mirip dengan aslinya. Jadi kalau kita belum ketemu konsolnya, kita pelajari dulu. Kayak misalkan saya ambil contoh mungkin di D-Live ya. Di D-Live itu GUI-nya persis dan itu enak banget makainya. Tetapi di HD pun juga ada seperti itu. Jadi kalau kita belum ketemu konsolnya, kita bisa provide di offline editornya. Nah, di HD96 itu sebetulnya dia itu punya namanya 144 input flexi. Ini yang harus digarisbawahi. 144 flexi. Kenapa dibikinnya flexi bukan fix? Contoh misalkan kayak Pro X itu kan 144 input, 60 sekian auxiliary, 24 matrix, returnnya 24 return. Dia fix. Kalau di HD itu flexi. Input itu
bisa kita pakai sebagai return-nya. Kalau kita pakai efek reverb, delay itu kan butuh send and return-nya. Kalau di X32 itu kan M32 itu kan pasti ada send and return. Nah, itu udah fix. Kalau di sini dibikinnya fleksi. Jadi input channel kita bisa bikin secara fleksi. Mononya memang bisa 144 tapi fleksi. Dia juga punya yang namanya 96 auxiliary. Kenapa sih auxiliary-nya banyak? Kan biasanya auxiliary-nya mungkin ya terbatas sampai 64, 60-an. Ini sebetulnya Midas sendiri menjawab kebutuhan saat ini menggunakan IM. Kalau kita pakai M32, kita pakai Pro Series, kita pakai X32, betul, habis. Mereka mono. Sedangkan kalau ini kita link. Beda dengan Wing. Kalau Wing, input dan outputnya dia bisa langsung stereo. Kenapa saya bilang Wing bisa stereo? Dia hanya inputnya 2, misalkan punya keyboard LR, dia bisa dikontrol satu fader dan satu channel. Outputnya kalau butuh IM, dia nggak makan mono aux yang banyak karena dia sudah stereo. Fisiknya 2 tapi sudah stereo. Nah, kalau di HD itu dibikin bisa jadi link, bisa jadi stereo. Makanya auxiliary bass-nya banyak. Dia juga mempunyai 24 matrix. 24 matrix ini dipertahankan sama dia dari zaman Pro X sampai ke HD series. Dan itu kalau butuh untuk sebagai bass, dia juga bisa difungsikan seperti itu. 960 auxiliary ini juga bisa dipakai dengan untuk mode group. Jadi kalau kita bermixing, kalau saya belajar sama teman-teman engineer Indonesia tuh, rata-rata mereka tuh kalau mixing, itu kayak bikin parallel compression gitu kan. Jadi ada grup, dari bass diambil jadi grup, habis itu di-send ke grup ini stereonya dinyalakan. Stereo yang ada di channelnya dimatikan. Lalu dia bisa insert macam-macam gitu loh. Kalau VCA group kan nggak bisa di-insert. Tapi kalau dia grup sendiri, auxiliary jadi grup, dia bisa di-insert macam-macam. Nah ini ke arah mixing yang namanya parallel compression. Nah biasanya engineer itu kan seperti itu. Nah, makanya dia auxiliary-nya sangat banyak. Menjawab untuk kebutuhan grup, menjawab untuk kebutuhan IM. Di sini dia punya 21 inch. Bisa nggak ini di-extend? Bisa, karena di belakangnya itu ada HDMI out. 2 ada HDMI out. Dan bisa, kalau misalkan kita punya layar yang touchscreen, itu jauh lebih wow lagi. Yang satu menampilkan mirroring, yang satu menampilkan scene. Dan dia punya one shoot pot. Apa sih one shoot pot tuh? Seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman mau nyoba, bisa ke belakang atau maju agak ke depan nggak masalah. Jadi bisa ditaruh seperti ini. Nah teman-teman kalau mau nyoba langsung di konsol nggak apa-apa loh. Jangan terlalu kaku di tempat duduk. Di sini juga dia bisa di custom layer. Jadi kalau terdahulu mungkin di Pro Series kita mau custom layer bingung. Nah di HD teman-teman mau taruh ini jadi output lagi, mau taruh di sini VCA-nya atau mau taruh di inputnya di sini sesuai dengan kemauan mixingnya teman-teman, itu udah bisa. Dulu sama sekali belum bisa. Channel strip input, channel strip output, ya output. Seperti kita rasakan di M32, di X32. Nah, yang sudah bisa begitu ada lagi. Wing. Wing itu ada yang namanya user 1, user 2. Nah, user itu adalah sebuah custom channel. Jadi channel yang kita kayak di HD atau di proses itu population, cuma dia lebih fleksi. Kalau di X32 dan M32 dia tidak bisa di custom. Tapi kalau kita pakai online editnya, itu bisa di custom. Pernah nyoba nggak? Wah sayang tuh dicobain. Sekali-sekali mixingnya jangan lewat konsol, tapi lewat laptop. Cobain. Setelah itu kita punya 28 fader, lalu juga punya assignable control. Teman-teman, yang di sini tidak harus selalu fix ya. Ini gilanya dia nih. Yang ini tidak akan selalu fix. Kenapa tidak selalu fix? Ini bisa di custom. Jadi misalkan ini mau jadi pin, misalkan pin itu kan istilahnya, misalkan kalau di acara itu ada satu channel strip nggak berubah. Kalau di M32 cuma bisa save channel kan, save channel tapi istilahnya channelnya bisa di layer belakang. Nah kalau di sini ini bisa kita pin. Pin itu channel misalnya channel 3 ini channelnya mic podium. Mic podium ini gimana caranya pas merubah layer dia tidak ikut, dia tetap di situ fix. Nah itu di sini bisa. Di teman-temannya dia belum bisa. Setelah itu fadermu ini sudah diuji oleh banyak assembly di China. Saya bilang ya ini dari China ya. Jadi pabrikasinya itu ada di China. Di quality controlnya sama UK, tapi pembuatannya di China. Fair-fair aja. Jadi jangan ada nanti bingung, loh kok terima HD-nya made in China ya, membuatnya masih di sana kok gitu loh. Kan pasti kan ada tulisan made in China ya, jangan khawatir. Walaupun made in China, mereka masih di-qualified sama UK. Ini yang tidak dimiliki oleh konsol lain. Apa yang tidak dimiliki oleh konsol lain? Dia berbasis cloud. Jadi teman-teman itu punya yang namanya M-Cloud, Midas Cloud. Kalau teman-teman bisa buka dengan handphone teman-teman, boleh nggak ya? Ini adalah mirroring safety dari
Midas HD96. Ini disarankan oleh prinsipal untuk men-safety apabila teman-teman punya track record permasalahan di HD96. Mereka bisa baca dengan remote-nya mereka. Setelah itu, kita dikasih tahu, nih tadi program errornya ada di sini nih. SIN-mu mengalami bugs. SIN-mu mengalami masalah di kompresor seperti ini. Nanti ada solusinya di bawah. Jadi kita di mixing pun, kalaupun error pun mereka tahu. Itulah gunanya mCloud. Nah, di mCloud sendiri itu ada software offline editor untuk Mac dan Windows. Ditambah lagi ada firmware, ditambah lagi ada manual book. Nah, saya sarankan teman-teman nyicil baca manual booknya, karena di situ sangat berharga sekali. Kebanyakan orang Indonesia belajarnya otodidak, hajar di lapangan. Boleh, itu nggak ada masalah. Tetapi kita harus mempersiapkan diri kita dulu. Nah, nih offline editornya seperti ini. Sama nggak sama konsolnya? Sama ya. Nah, ini yang harus kita pelajari. Sebetulnya dulu di Midas Pro juga sama juga, cuma jeleknya dia hanya untuk Mac, no Windows. Tapi di sini teman ada yang pernah pegang HD96 atau baru ketemu hari ini? Baru ketemu hari ini. Udah create account dulu, pakai sign up dulu. Iya. Makanya mendingan buka laptop daripada buka Surface-nya. Ntar buka Surface-nya ngikutin dia. Nah, terkadang pembelajaran seperti ini membingungkan orang. Kenapa saya harus buka laptop? Nah, seorang yang namanya Nabil Hussein itu bikinnya semua dari offline editor loh. Setelah dia nyampe ke konsolnya, cuma dia load file, udah jadi. Nah, kalau teman-teman langsung Surface, itu nanti teman-teman nggak mengetahui prosesnya. Nah, saya pengen bikin itu semua dari berproses dulu. Nggak langsung kita hands on touch. Nah, contoh kalau orang hands on nih pasti dia kan cuma bisa select. Nah, ini kemana? Oh gini doang. Ntar saya nggak mau. Saya pulang Anda dari sini, Anda nguasain itu, Anda nguasain ini. Saya maunya gitu. HD96 saya harus kasih tahu di input belakangnya itu ada beberapa hal yang teman-teman mesti ketahui. Pertama, dia punya dual redundant power supply. Kita bisa lihat dari ke belakang di situ, ya. Bagi yang belum pernah lihat HD di belakangnya bisa lihat di situ. Lalu ada Ethernet control. Ethernet control ini bisa teman-teman pakai untuk misalkan kita konsol ada di atas, misalkan kita di building, kita mau nge-remote dia pakai aplikasi dari Mixing Station, itu bisa. Jadi kita bisa konekin langsung ke access point atau hotspotnya building, nggak ada masalah. Karena basicnya Ethernetnya dia hanya membaca IP yang diberikan oleh router. Dia tidak sending IP. Itu berlaku buat M32, X32, M32, Wings Pro Series HD agar bisa dikontrol. 2 kali HDMI yang tadi saya singgung. Jadi teman-teman kalau misalkan di in-house, di rental mau informasinya lengkap gitu, silakan pasang 2 layar touchscreen. Saya sedang usul juga untuk mirroring yang sebelah ditiadakan tetapi sebagai extend. Contoh, kalau kita buka ini, kita mau buka yang satu lagi, kita bisa taruh di sebelah. Saya lagi minta untuk mereka R&D-nya untuk bekerja untuk itu. Karena Midas ini masih open, untuk Midas HD96 sendiri masih open untuk usul-usul. Itu bisa kita lihat kalau kita buka cloud. Jadi kalau teman-teman mengalami permasalahan pertama dan butuh feature baru, kayak sekarang saya lagi meminta fleksibilitasnya D-Live untuk masuk ke HD. Contoh, di D-Live itu bisa notepads kayak di M32. M32 itu kan ada source yang bisa kita rubah tanpa harus masuk ke patching. USB hub dan feeder port. Nah, apa masuknya USB hub sama feeder port? HDR itu akan menggunakan feature ini. Feeder port sebagai extend feeder nantinya. HD ini juga bisa. USB hub-nya adalah sebagai misalkan kita nyolok HDMI yang touchscreen. Itu kan butuh penggeraknya, bisa dicolok ke USB ini, USB hub-nya. Nanti ke depannya dia akan berkoneksi dengan kayak Stage Connect hub. Nanti dia akan berkorelasi ke situ. Lalu dual network bridge CM1 slot. Ini maksudnya. Di zamannya Pro Series itu kalau kita mau nge-record, mau networking convert 9648 itu nyebelin. Harus beli namanya DN9650. Belum lagi ditambah kita harus beli cardnya. Itu nyebelinnya. Sekarang mixer ini built-in tempat card. Sudah built-in di sini. Jadi kalau menambah card MADI, Dante,
terus USB, terus KT-AS50 yang bisa ngobrol sama M series atau X series atau Wing series, itu udah bisa. Jadi nggak kayak dulu lagi. Lalu ada work clock in out adalah kalau misalkan kita butuh pakai Black Lion atau pakai Antelope, clock Antelope eksternal, kita bisa connect di sana. Terus kita pakai local i3 ini juga clocking juga bisa pakai sana. Dan di sini gilanya dia pakai Ultranet, masih bisa pakai Ultranet dari Behringer. Lalu AS-nya yang harus teman-teman lihat adalah ada 4. Saya mau tanya sama teman-teman, protokol AS50 berapa in, berapa out di sampel 96 dan 48. Protokol AS50 di sampling 48 kHz itu menghantarkan di satu kabel cat 48 in, 48 out. Di sampling 96 kHz, dia hanya menghantarkan berapa? 24 in, 24 out. Lebih kecil. Kalau di Dante, sampling 48, dia menghantarkan berapa? 64 in, 64 out. Jadi, teman-teman juga harus tahu nih, protokol setiap konsol itu menentukan channel yang kita akan pakai. Mau dibuat apa nih? Gitu. Outputnya juga. Nah, pasti ada pertanyaan. Loh, Pak, M32 itu kalau 48 in 48 kenapa simultannya cuma 32? Bener nggak? Ada yang terpikirkan begitu nggak? Kenapa konsol X32 dan M32 itu hanya 32 input simultan padahal samplingnya 48? Dia bisa 48 in, dia bisa 48 out. Kenapa dia bisa begitu? Jangan-jangan dibohongin nih. Atau jangan-jangan gimana gitu. Alasannya sebetulnya gini. Dia itu memang protokol community AS itu. Jadi dia tuh memang S50 ini protokol untuk ngobrol namanya AS Community itu. Nah, bikinlah AS50. Midas pakai duluan, Behringer-nya beli Midas, lisensinya di-publish jadi X32. X32 dibikin 48 kHz, cuma dibikin small format. Small formatnya berapa? 32 in, 16 out. Tetapi kalau kita lihat routingnya, pernah lihat routingnya M32 Bapak-bapak, ada AS50A, ada AS50B dan jumlahnya 48, benar? Nah, itu dibikin namanya flexibility patch block. Pasti routingnya per block. Dan kadang-kadang teman-teman bingung untuk mau bikin kirim-kirimannya karena dia per block, dia tidak per individual. Benar apa enggak? Akhirnya dikeluarkan yang namanya user in dan user untuk sebagai fleksibilitas custom channel in dan out. Kenapa dia bikin seperti itu? Karena ini protokol community. Dia bikin yang small format dulu. Setelah small formatnya udah oke, baru dia bikin. Nah, bisa terjawab semua itu di mana? Di Wing. Di Wing itu 48 channel, itu sekitar 24 bus ya, Vin. 16 busnya 16, matriksnya 8. Itu benar-benar kerasa tuh. Bisa 48 in, 48 out. Di sini samplingnya dia 96 hanya 24 in, 24 out. Makanya di sini hanya ada bawaan protokol S50-nya hanya 4. Sekarang kita berhitung. Mixernya 144 channel, benar nggak? AS-nya ada berapa? 4. Tadi kita udah belajar 96 kHz hanya 24 in, 24 kali 4 berapa? 96 apa? Ya, in dan out. Good. 4 AS kurang nggak? Good. Kita belajar hari ini. Kenapa kurang? Karena dia tidak mungkin menambah lagi engine di sini. Dia harus bikin eksternal, extender. Terbitlah yang namanya DN9680 dengan konfigurasi optical dan LAN. Wah, selama ini saya dibohongin dong, Pak. Ya enggak dong. Enggak dibohongin. Cuma kita harus cermat memilih spek. Harus cermat memilih apa yang kita butuhkan. Di sini saya tidak akan mau jualan. Yang jualan Promedia. Di sini saya mengedukasi teman-teman agar mampu bisa memilih dan melihat bahwa kebutuhanku udah sampai mana. Banyak I/O seperti ini. I/O-nya Pro Series masih kita pakai. Ada 151, 152, 153, 154, 155, dan 252, 251, 231, 431. Di bawahnya langsung ditulis Clark Technic DN9680 with Cooper connection. If optical fiber require the multi-mode optical fiber module upgrade kit needs installing. Apa maksudnya? Nah, ini dia. Kebanyakan di pasaran, tiba-tiba orang beli gini. Pak, saya mau 120 channel. Dia nggak mau tahu prosesnya. Nah, ini yang saya kadang-kadang geleng-geleng kepala.
Dan itu terjadi. Saat ada pitching, dia cuma taunya sekian channel, tapi dia nggak tahu prosesnya seperti apa. Berarti butuh itu kan? Sedangkan ini kita harus tahu juga, ini running by apa? DN ini running by apa? Optical kan? Nah, opticalnya ini harus requirement-nya apa? Single mode or multi mode. Single mode bisa 1 kilo, multi mode itu 500 meter. Bapak main di stadion cukup 500 meter. Terus ada pertanyaan lagi, kalau saya mau lebih dari 1 kilo, ya ini. Yang namanya Redundant Optical AS80. Banyak yang mengartikan bahwa ini adalah redundant console. Saya ada ketemu di Semex, orang mau beli ini. Samping saya sales. Saya tanya, Bapak beli ini untuk apa? Bapak beli ini, sistemnya tahu seperti apa? Dia nggak bisa jawab. Saya cuma butuh 1, Pak. Dan kamu butuh 1. Buat apa kamu butuh 1? Sekarang gini aja teman-teman. Tadi kan ada power supply redundant. Redundant itu berarti logikanya apa teman-teman? Backup. Berarti ada lebih satu dong. Ya kan? Nah ini dia nggak mempelajari speknya. Nah ini yang saya sayangkan banget. Orang datang hanya beli. Please. Habis itu saya bilang, Bapak nggak usah beli. Hari ini saya nggak jualan ini nggak masalah. Nggak usah beli Pak. Yang penting Bapak tahu dulu ini gunanya apa. Ini redundant optical teman-teman. Bisa 1 kilo. Ayo tes-tesan sama saya. Berani saya. Gitu loh. Tapi apakah ada yang mau sampai 1 kilo mixing? Ya nggak ada toh. Paling 500 meter. Sekarang yang pernah di stadion masang siapa? Angkat tangan sama saya. Pernah nggak ada yang masang di stadion? Ayo. Kalau engineer lain pasti saya yakin pasti punya pengalaman. Pasti antara 500-600 meter paling. Dia main di range situ paling. Kadang-kala speaker harus di bawah, mixer harus di atas, atau mixernya di mana gitu. Kalau saya belajar kemarin dari tempatnya Pak Iwen di Island itu networkingnya seru tuh sampai 200-300 meter optical semua. Itu oke. Gitu. 200 sampai 300 meter lah. Masih aman. Gunanya ini adalah sebagai redundant optical. Makanya tadi saya mungkin masih ngeliat kan, bener nggak nih redundant nih? Gitu kan. Kalau nggak redundant bakar aja dengan pulangin aja. Itu saya ekstrim itu. Jadi teman-teman harus diedukasi juga bahwa jangan beli dulu, pelajari. Nah, ini adalah salah satu koneksinya. Contoh pertama. Dari sini dia snack 1, snack 2 dia langsungin. Ini berapa DL? 8 DL. Ini 8 DL pakai 231, single-single semua. Bisa nggak ini dikomunikasikan ke HD langsung? Lewat snake. Sekarang protokolnya bukan S50 lagi, lewat snake. Ada orang, saya butuh 120 channel tanpa harus tahu prosesnya. Jangan, kamu harus tahu prosesnya. Cara masangnya pun kamu harus tahu, cara ngupdate-nya pun kamu harus tahu. Kamu yang akan tiap hari kenal itu. Nah, itulah kenapa butuhnya single mode jadi multi mode. Konfigurasi kedua. Nah, tuh, menggunakan AS80. Ini gunanya antara ini dan ini seperti ini, teman-teman. Lihat gambarnya itu. 2 kan? Bayangkan tuh orang beli 1. Kayak gimana itu coba caranya? Gak usah beli, Pak. Lain kali aja belinya. Terkadang kita banyak menyepelekan, wah langsung in-house, nyobain gitu. Ya nggak apa-apa, itu boleh, itu proses. Saya tuh inginnya mau melengkapi, kamu ke situ boleh langsung nggak masalah. Belajar di sini nggak masalah, tapi kamu harus saya lengkapi dulu. Itu tugas saya melengkapi Anda. Nah orang kadang-kadang hajar bleh, mana, kick, jazz. Nah bingung, Mas bikin efeknya gimana ya? Motor gue piye. Sering nggak terjadi seperti itu? Mas kalau ngesen monitornya gimana? Kok nanya? Oh tanya lagi, ya gini. Padahal di sini ada fasilitas yang namanya Mancino. Tekan beberapa channel yang kita inginkan, send, auxiliary yang kita inginkan, tweaking langsung. Sweet. Ini enak banget buat di monitor. Apalagi pakai ear. Ear-nya dari stereo nih, misalkan stereonya ada 8 grup stereo gitu kan. Kan biasanya kita kalau pakai M32, X32 satu-satu ngirim. Ini enggak. Channel mana, kirimin, puter, thread. Nah ini yang saya ingin teman-teman pahami. Nah ini kamu mau pasang 1 kilo, mau pasang 500, bodoh amat kalau bahasa saya. Sakarmu. Ada pertanyaan, Mas kalau cuma ini langsung ini, ya bisa, gak ada masalah. Bisa nih, tapi no. Nah terus lu buat beli AS80 buat apa? Pertanyaan gue itu aja. Bisa gak bisa pakai? Bisa, monggo Pak. Gak ada masalah. Nah itu harus dipelajari. Nanti ini saya sharing teman-teman. Ya, saya sharing. Jadi teman-teman punya manual book yang secara tertulis di sana. Ini secara single line diagram. Nah, ini yang sampel kelima. Ini konsol yang di redundant, tapi menurut saya ini belum settle. Saya fair-fairan aja. Ini belum settle. Masih dalam tahap pengembangan. Kalau dilihat dari single line ini atau dari gambar ini, kita melihat bahwa ini true timeline to on in preference before connecting console together.
Apakah ini redundant mirroring? Nah, redundant mirroring itu maksudnya gini teman-teman. Kalau misalkan saya naikin fader 1, konsol yang satu harusnya ngikut dong. Tapi ini belum sampai ke situ. Mereka masih redundantnya via cloud. Via cloud itu maksudnya apa? Data-data kita nggak hilang, tetap ada di cloud. Makanya kenapa waktu di GWB saya sangat minta coba deh diadakan hotspot, wifi gitu agar setiap engineer punya cloud yang bagus. Ini beberapa hal-hal yang dilakukan salah dan jangan ditiru. Misalkan snack satunya ke sini, snack duanya ke sini, terus ada DL. DL itu kan DL231 kan ada ininya, ada splitnya gitu kan. Yang satu di sini, yang satu di sini tuh nggak boleh. Dia harus tetap di sini. Apakah engine-nya Pro Series bisa dipakai ke HD via optik? Ini kan DSP-nya Pro X Neutron. Dikoneksikan ke sini nggak boleh. Walaupun sama-sama bisa dikoneksikan secara optical ataupun Cooper. Cooper itu LAN. Terus yang benar gimana cara koneksinya? Ya ini dari sini ke snack, ke sana nggak boleh. Makanya dual hypermesh redundancy with DN980 simultaneously optical and Cooper connection for hypermesh redundancy possible auto switching is done manually on the Midas SD. Jadi sebetulnya dua port ini kalau kita jalan di 100 meter, kita bisa pergunakan dia juga sebagai redundant. Yang satu kabelnya LAN, yang satu kabelnya optik. Itu bisa, tapi sayangnya LAN-nya itu kan kita mampunya cuma 100 meter. Dan itu di STP cable. Kalau di UTP, saya masih agak ragu. Pernah lihat YouTube-nya Devred yang mengulas AS50? Nanti cari di YouTube, Devred ngulas AS50. Di situ dia pakai kabelnya dia yang STP, di glitch apa enggak. Nanti lihat di situ. Nanti teman-teman baru paham kenapa harus 100 meter dan harus STP cable, not UTP cable. Jadi kalau setiap beli mixer M32, X32, HD, Wing, di AS50-nya itu ada kayak warning kuning. Ada warning kuning itu harus pakai kabel STP, nggak boleh UTP. Terkadang, ya saya juga sih yang bersalah juga sih. Nah saya juga membiarkan orang-orang pakai kabel UTP karena waktu itu memang kabel STP sangat mahal dan sampai sekarang pun masih mahal, kecuali brand Cina. Kita lihat dari salah satu brand kabel yang masuk ke Indo itu salah satunya. Pernah saya disuruh nyobain. Steady pakai M32 ke DL32 hanya pakai kabel STP. Itu bagus banget, aman. 8 jam acara nggak ada masalah. Tetapi yang jadi tetapinya harganya wow. Modalnya aja 9 juta. Modal mas. Mau jual berapa? Akhirnya rata-rata semua pakainya UTP. Tapi mohon maaf kalau bisa UTP-nya jaraknya jangan sampai 100. Ya diminimize lah 75 atau 80 agar mengurangi loss short atau data nggak sampai atau putus atau yang lainnya. Ini DL pertama, DL kedua nih. Tiba-tiba yang DL kedua ini begini ke sini terus ini begini. Ini nggak boleh nih. Jangan pernah melakukan seperti ini. Ini akan membuat dia pusing untuk baca ID-nya, ya. Jadi dia harus urut begini. Jadi kalau ada 2 DL masuk ke portnya si HD, DL pertama, DL kedua. Oke? Kita break dulu. Nampaknya sudah mulai melepuh. Teman-teman boleh menghampiri saya, nanya ke saya, bingungnya apa, maunya seperti apa. Sampai jumpa di training selanjutnya. Peace.